Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Sampai hari ini senantiasa kita diberi oleh Allah kenikmatan sehat walafiat, pendengaran yang sehat, sehingga kita bisa menikmati suaranya kicauan burung di pagi hari, pandangan mata yang sehat sehingga kita bisa menikmati keindahan panorama di pagi hari. Kita diberikan lesan yang sehat, sehingga kita bisa senantiasa memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan lesan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menjadikan kita semakin tambah bersyukur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing oleh Allah sampai akhir hayat kita, dan akhirnya kita bisa tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama melantunkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, tidak terasa Ramadan. Kita hampir menyelesaikan Ramadan. Ramadan sudah berada di akhir-akhir. Lailatul Qadar sudah mulai dan sudah diiming-imingkan kepada hambanya yang mau menjemput Lailatul Qadar. Maka dalam kesempatan seperti ini, otomatis kita sebentar lagi akan menikmati sholat Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri. Dan insya Allah Hari Raya Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena kita berhari raya dalam kondisi wabah yang seperti ini. Mudah-mudahan wabah ini segera disingkirkan oleh Allah dari tempat kita, dari pengkampung kita, dan dari negara kita. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ada pembahasan yang menarik yang akan kita bahas dalam kajian online video kali ini, yaitu tentang maaf. Sebenarnya apa itu maaf? Maaf dalam bahasa Arab itu adalah afwun, yang berarti menghapus. Maka ada cerita unik tradisi kita. Kalau seandainya ada orang hajatan atau selamatan, ketika yang diselamatin itu adalah orang yang meninggal, di situ ada makanan khas namanya apem. Itu setidaknya disadur dari kalimat afun. Karena memang kita berada dalam kondisi orang Jawa. Kalimat afun sulit dilafadzkan, akhirnya yang paling mudah adalah apem. Itu tandanya, setidaknya itu sebuah simbol bahwa kita itu ketika mengadakan selamatan itu tujuannya adalah biar keluarga kita yang meninggal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya tradisi. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita maksud. Tapi maaf, arti maaf itu sendiri yang artinya menghapus. Subhanallah, mari kita telusuri secara bahasa. Menghapus, apa yang dihapus? Yang dihapus adalah luka di hati. Subhanallah, luka yang sudah tergores di hati mungkin akan semakin membekas. Apalagi mungkin karena ucapan orang lain yang menyakitkan hati kita. Karena bagaimanapun perkataan ini, al-kalamu yanfudu ma la tanfudu al-ibadu. Ucapan, perkataan, itu bisa menebus yang tidak bisa ditembus oleh
jarum. Perkataan, ucapan itu langsung bisa menusuk hati. Makanya orang terkadang dengan ucapan saudaranya terkadang dia sakit hati. Subhanallah, luka. Bisakah kita menghapus luka itu? Maka orang yang memaafkan saudaranya, maka tuntutannya dia harus bisa menghapus luka itu. Kalau lesannya mau memaafkan, tapi hatinya masih terasa sakit ketika bertemu dengannya, rasa sakit. Ketika mungkin kita memberikan maaf, tapi bagaimanapun ketika bertemu juga rasa sakit lagi. Maka kalimat maaf itu masih belum sempurna. Manis di bibir, tapi tidak manis di hati. Belum sempurna. Kemudian, kalimat maaf itu sendiri selain menghapus luka dalam hati, apa yang harus dihapus? Yang harus dihapus adalah kenangan pahit yang sudah terjadi. Setiap orang mungkin memiliki kenangan. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, gesekan demi gesekan sudah pasti. Gesekan yang mungkin terkadang membuat hati kita panas. Gesekan yang mungkin membuat kita marah. Gesekan antara saudara kita, gesekan antara teman kita, sahabat kita, mungkin membuat kita emosi. Atau mungkin bahkan, mohon maaf, dendam. Maka tuntutannya orang yang mau memaafkan adalah mampu atau tidak dia menghapus kenangan itu, kenangan pahit itu. Karena bagaimanapun kalau orang masih mengingat kenangan-kenangan pahit, maka kehidupannya juga tidak akan nyaman, bertemu pun juga tidak akan nyaman. Karena kenangan itu selalu membayang hidupnya. Sehingga untuk mengawali satu kebaikan, maka dia akan sulit. Kenapa? Masih terbayang-bayang kenangan yang masih sudah terjadi, kenangan pahit itu. Begitu juga dengan luka. Kalau luka itu masih ada, tergores di hati, sebagaimana yang tadi kami jelaskan di awal. Maka namanya orang luka. Dibuat ngapa-ngapain juga terasa perih. Dan itu kalau masih belum bisa dihapus, maka kalimat maaf ini hanya sebatas manis di hati, manis di mulut, tidak manis di hati. Maka apa fungsinya kalimat ketika kita mengirim atau mungkin ketika kita tulis dalam banner di tempat-tempat, mungkin berada di tempat masjid atau depan masjid atau di jalan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ada kalimat bawahnya, mohon maaf lahir dan batin. Ini setidaknya mewakili bahwa kita itu ketika minta maaf, ketika kita memaafkan, bukan hanya sebatas lahir, bukan hanya sebatas lesan, tapi batin pun harus mau memaafkan, batin pun harus mau menghapus luka yang sudah tergores di hati, kenangan pahit yang sudah dialami bersama. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, insya Allah, Allah akan menghapus dosa kita. Itu kalau kita tinjau secara bahasa. Coba kita tengok bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Innallaha wallahu ghafurur rahim. Maka hendaklah engkau memaafkan. Wal yasfahu, melapangkan hati. Ada dua kalimat yang digandeng, maaf dan melapangkan hati. Kalau ini dua-duanya kita terapkan, insya Allah hidup akan terasa tentram, enak. Ketemu sama saudaranya juga enak, duduk bareng juga enak, ngomong juga, ngobrol juga enak. Kenapa? Kita sudah memaafkan dan hati kita sudah kita lapangkan. Ini memang sebenarnya berat secara teori. Tapi kalau bagaimanapun ini tuntutan mereka-mereka yang mau memaafkan. Jangan hanya sekedar manis di hati, memaafkan secara lesan, tapi hatinya masih berat untuk memaafkan. Maka banyak di antara mungkin kita sendiri, kita mau memaafkan, tapi tidak sudi untuk bertemu dengan mereka. Saya mau memaafkan, tapi saya tidak sudi bertemu denganmu lagi. Kalau seperti ini yang terjadi, maka sekali lagi, maafnya masih belum sempurna. Atau mungkin sampai ada mengancam, saya memaafkan,
saya mau memaafkan. Tapi setelah ini, saya tidak akan mau membantumu lagi. Ingat itu. Ini juga nggak akan sempurna. Karena masih belum bisa melapangkan dadanya. Masih belum bisa menghapus luka di hatinya. Masih belum bisa menghapus kenangan pahit antara mereka. Bisa atau tidak? Maka tuntutan-tuntutan inilah yang harus kita laksanakan. Biar maaf kita menjadi sempurna. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Tradisi yang luar biasa. Kita saling maaf-maafan. Karena bagaimanapun, lihat. Orang yang dalam kategori tanda kutip tidak dihalalkan. Berarti orang itu bukan orang Islam. La yahilu li muslimin. Berarti haram. Karena tidak halal bagi orang Islam. Ayyahjura akhahu fauqa thalati layalin. Mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, 3 malam. Atau 3 malam. Subhanallah. Yaltaqiyani fayu'ridu hada fayu'ridu hada. Ketika akan bertemu, satu melengos ke kanan, satu melengos ke sana. Tidak sudi saling bertatap muka. Walaupun bertemu, tapi tidak sudi duduk bersama berdampingan. Walaupun bertemu, tidak sudi untuk ngobrol. Berbincang pun tidak sudi. Maka di antara keduanya ini, siapa yang paling baik? Wa khairuhuma man yabda bisalam. Sebaik-baiknya mereka yang sedang berseteru adalah mereka yang mengawali untuk mengajak damai. Maka orang yang mengawali mengajak damai, memaafkan, meminta maaf terlebih dahulu, itu adalah orang yang lebih mulia daripada orang yang tidak mau memaafkan. Memang berat untuk mengawali, karena orang yang mengawali itu tantangannya harus merasa dirinya yang lebih salah. Karena kalau bagaimanapun di antara kita, yang kita ingat adalah kebaikan, yang kita ingat adalah kesalahan orang lain. Kita merasa benar, egosentrisnya yang muncul. Maka sampai kapanpun orang tersebut tidak akan mau minta maaf. Karena dalam benaknya, saya tidak ada salah. Kenapa saya harus minta maaf? Justru dia yang salah, dia yang harus minta maaf pada saya. Kalau ini dipelihara dalam diri kita, yang ada hanyalah kebencian, dendam, dan akhirnya putus silaturahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal mereka yang memutus silaturahim, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Sungguh pun yang bersangkutan itu ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus. Tapi tidak, kalau mereka masih menendam, mereka masih juga mendendam, mereka juga masih tidak tegur sapa, maka amalannya tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya akan hangus di tengah jalan. Subhanallah, na'udzubillah. Maka dari itu tuntutan, bukankah kita senantiasa ketika sholat witir, habis sholat witir, kita akan juga melantunkan zikir-zikir doa. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah yang maha memaafkan. Engkau adalah yang maha mulia. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai orang yang memaafkan. Fa'fu anna ya karim. Maafkanlah kami ya karim. Wahai yang maha mulia. Lesan kita senantiasa menyebut dan berzikir dengan lantunan doa ini. Tapi kalau seandainya kita masih belum mampu memaafkan saudara kita, kalau seandainya kita masih menyimpan dendam antara kita dengan saudara kita, maka itu hanya pemanis di bibir. Zikir hanya pemanis di bibir, tidak masuk ke relung hati yang paling dalam. Subhanallah. Maka dari itu, siapapun yang melihat video ini, marilah kita lapangkan hati kita, lapangkan dada kita, lapangkan pikiran kita, agar mau meminta maaf kepada saudara kita dan mau memaafkan saudara kita. Akhirnya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi orang yang pandai memaafkan dan orang yang mau meminta maaf. Insya Allah,
itulah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah engkau suka Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Dan di samping dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 237, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan hendaklah engkau memaafkan, karena sesungguhnya sifat memaafkan itu adalah aqrabu littaqwa, sifat yang paling dekat untuk bertakwa kepada Allah. Berarti tandanya orang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah rahimakumullah, sederhana. Mari kita berusaha untuk menjalankan bersama-sama. Karena inilah faktor keharmonisan dalam bermasyarakat, bertetangga, bersosial dengan siapapun. Kalau kita senantiasa berlapang dada, insya Allah hati kita akan nyaman. Kita banyak teman, banyak sahabat, banyak keluarga, banyak saudara. Kita akan saling membantu dalam kebaikan. Kita saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan dan kesabaran. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak pernah rugi. Karena kita di saat salah ada yang mau menasihati, membenarkan. Di saat kita lupa ada yang mengingatkan. Di saat kita sedih ada yang menasihati agar kita sabar dan bahagia. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan klik like kalau memang bermanfaat. Insya Allah barokah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.